Yang saya lihat, ini kedua belah pihak mencoba untuk saling, memenangkan dalil-dalilnya dengan berbagai macam bukti yang mereka sampaikan. Salah satunya menyatakan bahwa, satu, kemudian mendalilkan bahwa yang dulu itu adalah, keterangan palsu, yang satunya juga mendalilkan yang dulu itu keterangan palsu karena dibayar dan seterusnya. Nah, pada akhirnya hal ini kemudian akan diuji ya, dicoba di depan persidangan. Hakim akan menilai bagaimana saksi ini memberikan keterangan. Kalau dia menyatakan pada saat itu dia disiksa, tentunya hakim akan melihat gimana disiksanya, kapan, dengan apa, siapa yang menyiksa, mana buktinya, kamu ada fotonya kah, gitu. Jadi hakim tidak akan menelan bulat-bulat masalah penyiksaan itu sendiri gitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya ada buktinya, ada saksinya pada saat itu yang melihat Anda disiksa, sepertinya untuk hal ini makanya hakim harus lebih menggali ya, lebih menggali, dan hakim akan memeriksa berdasarkan dengan kondisi-kondisi pada saat saksi itu memberikan keterangan di depan persidangan. Ya. Latar belakangnya seperti apa? Apa yang mendasari dia dalam memberikan keterangan. Nah, ini kalau misalnya kita pernah lihat persidangan pilpres, sengketa pilpres itu, hakim Mahkamah Konstitusi kan menanyakan kalau ada kecurangan, Anda tinggal di mana? Kenapa hakim menanyakan dia tinggal di mana? Hakim melihat apakah memang saksi ini bisa dijadikan keyakinan hakim bahwa memang pada saat itu dia ada di TKP. Ya. Apa kemudian dia dikondisikan untuk ada di TKP? Nah, ini tugasnya hakim untuk mengali lebih lanjut. Apakah benar? Yang benar yang mana nih? Kan ini ada kontradiksi ya. Yang satu menyatakan dia yang benar, yang satu menyatakan dia benar. Yang harus kita ingat, alat bukti keterangan saksi tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia harus bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Sehingga kemudian apabila dia mendalilkan dia disiksa, dia kemudian harus menyatakan apa yang buktikan kamu waktu itu pernah disiksa. Ya, bagaimana? Ada saksinya kah? Ada barang buktinya kah? Ada fotonya kah? Ada tandanya dan seterusnya. Begitu juga kemudian orang yang diduga menyiksa itu juga bisa diperiksa kan? Diperiksa pada saat itu bagaimana pemeriksaan dilakukan? Apakah di dalam kamar yang sifatnya tertutup sehingga kemudian orang tidak bisa melihat? Itu kan menimbulkan kecurigaan juga. Misalnya seperti itu. Sehingga kemudian hal ini bisa kemudian dielaborasi oleh hakim. Apabila kemudian dia menyatakan saya bisa sumpah pocong. Nah, yang harus kita ingat bahwa pemohon PK itu sejak awal dia juga disumpah untuk menyatakan bahwa memang ini adalah novum yang kemudian baru ditemukan atau novum atau keadaan baru yang tidak direkayasa, begitu. Dalam arti saksinya tidak direkayasa dan seterusnya. Karena apa? Kalau sebenarnya ketahuan bahwa semua ini saksi direkayasa, dia juga sudah disumpah menyatakan bahwa saksinya itu benar, kemudian diketemui fakta yang sebaliknya, maka mereka semua ini yang memberikan kesaksian di bawah sumpah depan persidangan bisa dikenakan sumpah palsu sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP gitu. Ya.